Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi kita pada pagi hari ini di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada 30 November 2020. Kita pada pagi hari ini akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk pada pagi hari ini di mana kami boleh bangun dengan kondisi yang tidak kekurangan sesuatu apapun, dengan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Jikalau pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan juga memahami apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat Kristen dan juga boleh memahami bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan membaca renungan yang terambil dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Wahyu pasal 15 ayat ke 1 sampai ke 8. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan mereka dan patung dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba Allah. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu aku melihat orang yang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan ketujuh malaikat itu. Nah Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kehidupan kita dan juga bagaimana kehidupan bangsa pada saat itu ketika Yohanes menuliskan surat ini kepada 7 jemaat Asia Kecil yang kita tahu. 7 Asia Kecil itu adalah Efesus, Smyrna, kemudian Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, dugaan terkuat dari penulisan kitab Wahyu ini adalah mengapa ditujukan hanya kepada 7 jemaat kecil ini? Karena 7 jemaat kecil ini secara garis besar dan juga secara wilayah mewakili keseluruhan gereja secara universal gitu. Bahwa lokasi ketujuh jemaat ini membentuk lintasan oval yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh jemaat-jemaat lain yang berada di sekitarnya. Nah dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berarti kitab Wahyu ini dapat kita bayangkan mudah tersebar ya ke seluruh daerah yang mungkin tidak ada gereja atau mungkin daerahnya susah diakses untuk orang Kristen pada waktu itu gitu. Nah dalam kitab Wahyu, penulis mengaku bahwa ia memiliki hubungan yang erat nih dengan ketujuh jemaat nih, bahwa Yohanes memiliki hubungan erat nih dengan ketujuh jemaat yang ada dan ditujukan oleh kitab Wahyu ini nih.
Hubungan ini kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau lihat terdapat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9 di mana Yohanes mengatakan bahwa dia adalah saudara sekutu dalam kesusahan. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yohanes dan ketujuh jemaat tersebut berada dalam situasi yang sama pada saat itu, yaitu penindasan dan juga penderitaan. Sehingga kalau misalkan kita tahu Wahyu ini ditulis ketika Yohanes dibuang di Kepulauan Patmos gitu. Nah, situasi yang terjadi di jemaat-jemaat pada waktu penulisan kitab Wahyu itu adalah orang-orang menyembah Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan Allah ini berada dalam penindasan nih Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka ditindas, mereka hidup di dalam penderitaan, dan banyak orang mati karena menolak untuk menyembah kaisar. Orang-orang Kristen dipaksa untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan dipaksa untuk menyembah kaisar dan juga patung-patung. Orang-orang yang menolak dan juga enggan untuk menyembah kaisar kemudian akan disiksa dan juga dibunuh. Sehingga pada dasarnya kitab Wahyu ini adalah kitab penghiburan bagi jemaat Kristen pada waktu itu. Nah, kemudian kita akan fokus ke dalam pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8 di mana pasal ini adalah sebuah situasi khusus. Situasi khusus yang kemudian menceritakan tentang penglihatan Yohanes mengenai 7 malaikat ini dan juga ke-7 malapetaka serta 7 cawan yang akan diberikan kepada jemaat Kristen gitu melalui malaikat-malaikat ini. Ini menandakan sebuah tahap persiapan penumpahan ke-7 cawan murka Allah ke atas bumi. Dan sekaligus juga menjadi pertanda penyelamatan setiap jemaat yang tetap setia kepada Tuhan Allah di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa di dalam pasal ini ada sebuah kalimat diawali dengan 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir yang merupakan sebuah gambaran dari angka 7 yang merupakan sebuah penggenapan atau totalitas. Angka 7 yang pada dasarnya menurut orang-orang Israel pada saat itu merupakan angka yang merujuk kepada kepenuhan. Nah, sehingga cawan murka ini, ke-7 cawan murka ini adalah melambangkan pemenuhan hukum Allah yang sepenuhnya di muka bumi. Nah, ini adalah malapetaka terakhir, dalam arti tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri dari malapetaka tersebut. 7 malaikat adalah salah satu dari banyak simbol yang bisa kita lihat di dalam Wahyu, di dalam kitab Wahyu. Terdapat juga kemudian, kalau mau kita cermati, ada kalimat yang mengatakan, karena dengan itu berakhirlah murka Allah, kemudian Allah mengawali dan juga kemudian berakhirlah murka Allah. Murka Allah dicurahkan dalam bentuk penderitaan yang luar biasa, yaitu berupa kematian, kemudian juga dikatakan ada sungai api, sungai darah, kegelapan, kekeringan, bahkan kehancuran gitu. Hal ini berarti ke-7 siklus malapetaka yang telah lengkap dan juga akan menanti itu adalah mengarah kepada sebuah peristiwa penghakiman. Dan peristiwa penghakiman Allah yang datang sebagai hakim ini juga sudah terlebih dahulu tercatat di dalam Mika pasal 4 ayat 1 sampai ke 5 Bapak Ibu kalau kita mau coba buka. Di mana di Mika ini juga pernah ditegaskan bahwa Allah akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Dan kemudian dengan dilanjutkan dengan sebuah janji keselamatan bahwa mereka yang setia ini tidak akan pernah lagi menempa pedang-pedangnya atau tombak-tombaknya gitu. Tidak akan lagi mengangkat pedangnya terhadap bangsa-bangsa, mereka tidak akan lagi berperang gitu. Hal ini menandakan bahwa janji keselamatan itu adalah janji sebuah perdamaian, kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh dengan hati yang sukacita, tanpa penderitaan, tanpa kesusahan gitu, tanpa kesulitan. Dan mereka yang menang dikatakan akan menyanyikan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian kemenangan Allah atas iblis dengan kecapi. Kalau kita tadi lihat di Wahyu ya, nyanyian anak domba Allah dan juga nyanyian Musa gitu.
Nah, pasal ini ditutup pada pasal 15 ayat ke-5 sampai ke-8 yang menunjukkan bahwa Yohanes ini telah berpindah fokus nih. Berpindah fokus dari penglihatan tentang orang-orang kudus di tepi lautan kaca, kemudian beralih kepada penglihatan tentang sesuatu yang akan segera terjadi di sorga, di mana para malaikat keluar dari hadirat Allah atau bait suci, mereka menerima kuasa untuk mencurahkan apa yang diutuskan oleh Tuhan Allah, malapetaka gitu. Dan kemudian mereka akan memberikan itu semua kepada orang-orang yang memilih untuk tidak setia kepada Tuhan dan menyembah kaisar gitu. Nah, pakaian malaikat yang dikatakan sangat indah, terbuat dari lenan putih yang bersih, mengkilat, melambangkan kekudusan Allah. Ikat pinggang emas di dada mereka melambangkan kewibawaan dan juga otoritas. Sebab Allah mempercayakan tugas khusus kepada mereka, sehingga bait suci dipenuhi dengan asap, dikatakan gitu. Dipenuhi dengan asap karena kemuliaan Allah dan juga karena kuasanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, penglihatan Yohanes mengenai tanda di langit tentang tujuh malapetaka dapat menggambarkan beberapa hal, yaitu kita bisa melihat bahwa Allah ini sedang memakai malaikat-malaikatnya untuk menjadi wakilnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya memang dirancangkan untuk terjadi bagi umat manusia, untuk bumi gitu. Karena dengan mengutus malaikat-malaikat ini menjadi pertanda bahwa Allah sungguh-sungguh akan menepati perkataannya, menepati penghakiman dan juga janji keselamatannya. Apa yang mereka lakukan adalah suatu ketetapan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena apa yang telah dirancangkan oleh Allah tidak dapat dihentikan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Dalam penindasan yang dilakukan oleh iblis pada saat itu, kita bisa membayangkan bagaimana situasi porak-poranda yang dialami oleh jemaat Kristen ya gitu. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa di tengah-tengah situasi kayak gitu, di tengah-tengah situasi yang katakanlah taruhannya adalah hidup atau mati gitu, ketika mengikut Kristus, masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang tetap memilih setia kepada Allah hingga akhir dari hidupnya. Dan kepercayaan inilah, kesetiaan inilah yang kemudian akan mendatangkan sebuah keselamatan di dalam kehidupan iman kita. Orang-orang yang setia ini adalah merupakan orang-orang yang akan menerima janji kehidupan yang kekal dari Allah. Orang-orang yang setia yang memilih untuk ikut Kristus apapun risiko dan juga tanggung jawab yang harus mereka emban di dalam kehidupannya. Nah, kejadian yang terjadi di Wahyu Bapak Ibu dan Saudara-saudari pada waktu itu mengingatkan kita dengan konteks kehidupan kita pada masa kini Bapak Ibu. Di mana kita bisa melihat bahwa kehidupan kita saat ini juga sedang dalam kondisi yang tidak menentu nih. Katakanlah bisa sedang porak-poranda nih karena masa pandemi ini, karena situasi yang tidak menentu ini gitu. Tetapi kita mau melihat, marilah kita seperti jemaat-jemaat Kristen pada saat itu gitu, yang diceritakan oleh Yohanes itu. Apapun yang menjadi resiko, konsekuensi kehidupannya sebagai orang Kristen, mereka tetap menjalaninya dengan taat dan juga setia. Itulah juga yang menjadi panggilan kita pada saat ini, pada pagi hari ini sebagai umat Kristiani, di mana kita ini sudah mengerti dan juga memahami bahwa akan ada keselamatan, dan bahkan kita sudah menerima nih keselamatan dari Tuhan nih, dan akan ada penghakiman dan juga kehidupan kekal, keselamatan kehidupan kekal dari situasi yang kita alami pada saat ini. Nah, marilah kita bersama-sama mengimani dan juga menjalani kehidupan kita sebagaimana seorang Kristen yang taat kepada Tuhan Allah kita yang telah memberikan kehidupan kita hingga saat ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita mau menyerahkan kehidupan kita seluruhnya, kita bersatu di dalam doa memohon penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar dan juga kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh benar-benar hidup di hati dan juga seluruh tingkah laku pikiran kami, sehingga kami boleh tetap menjadi
umat-Mu yang setia apapun kondisi yang kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh membuat kami mengerti akan setiap peristiwa kehidupan kami dan juga membuat kami mengerti bahwa Tuhan akan senantiasa hadir dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang semakin baik hari demi hari dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, sehingga keselamatan dan kehidupan yang kekal boleh kami terima dan pada harinya nanti kami boleh ada sebagai umat-Mu yang tetap setia di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan dengan Tuhan yang selalu beserta kita, Bapak Ibu. Selamat tetap menjadi umat yang setia di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.